Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Wahyuni, NIM 18230028. Di sini saya akan mereview artikel tentang Accounting for Islamic Financial Institution dengan tema artikel yaitu pengaruh standar akuntansi AAOIFI dalam pelaporan lembaga keuangan Islam di Malaysia. Yang pertama, pembahasan teori. Islam adalah cara hidup yang lengkap yang tidak memisahkan keyakinan dan aktivitas sehari-hari, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Padahal, Islam sangat menjunjung tinggi perdagangan dan umat Islam didorong untuk berpartisipasi dalam ekonomi kegiatan yang tidak melanggar syariah. Hal ini mengakibatkan munculnya Lembaga Keuangan Islam, IFI. Sejak itu, ada perkembangan luar biasa dalam industri lembaga keuangan Islam, IFI, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Mengikuti tren serupa, pemerintah Malaysia telah mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1993 dan Bank Muamalat Berhad pada tahun 1999. Tahun-tahun berikutnya telah terlihat ekspansi di industri Malaysia di mana bank syariah asing seperti Kuwait Finance House, Al-Radhi Banking dan Investment. Yang kedua, kasus yang dibahas. Makalah ini berfokus pada isu yang relevan dengan kebutuhan standar akuntansi syariah dalam pelaporan lembaga keuangan syariah IFI dalam konteks Malaysia. Dengan pertumbuhan IFI yang pesat baru-baru ini, masih ada sikap yang tidak meyakinkan mengenai perlunya standar akuntansi kekhususan untuk IFI seperti yang dikeluarkan oleh akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam, mendorong makalah ini untuk memeriksa masalah ini secara lebih rinci. Yang ketiga, objek penelitian dan sampel penelitian. Makalah ini membahas pandangan dari 7 orang yang diwawancari yang dikumpulkan dari 7 wawancara semi terstruktur yang dilakukan selama periode 3 bulan dari Oktober 2012 hingga Desember 2012. Ketujuh orang yang diwawancari yang berpartisipasi dalam ini penelitian terdiri dari petugas tim manajemen di Departemen Keluarga IFI di Malaysia. Semua yang di atas yang diwawancarai secara aktif terlibat dalam mempersiapkan laporan keuangan IFI. Kuesioner semi terstruktur adalah membayangkan untuk menangkap bukti penting mengenai tujuan penelitian yang diangkat di bagian pertama. Yang keempat, teknik analisis data. AAOIFI memilih pendekatan ini karena percaya bahwa akan memfasilitasi implementasi standar mereka sendiri secara tepat waktu tanpa mengorbankan hukum syariah. Karena standar akuntansi AAOIFI banyak berdasarkan standar dikeluarkan oleh Badan Akuntansi Internasional, terutama IASB, Standar Akuntansi Internasional, IFRS, diutamakan dalam pelaporan produk IFI dan mengacu pada standar akuntansi AAOIFI hanya untuk acuan dalam penyusunan laporan keuangan di Malaysia sebagaimana dikemukakan oleh P6. Perbedaan antara AAOIFI, standar akuntansi, dan IFRS tidak jelas. Yang kelima, hasil penelitian. Tujuan dari ini penelitian adalah untuk mengeksplorasi pandangan pembuat laporan keuangan berkaitan dengan praktik dalam laporan IFI. Dengan demikian, berkontribusi untuk menjawab apakah memang diperlukan seperangkat standar akuntansi Islam yang terpisah untuk LKI selama tahun-tahun awal IFI. Literatur sebelumnya menyarankan untuk memiliki seperangkat standar akuntansi Islam yang terpisah untuk IFI karena perbedaan signifikan dalam transaksi IFI dari rekan-rekan barat konvensional mereka. Dengan itu, akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam AAOIFI didirikan sebagai badan untuk mengatur LKI.
yang sampai saat ini telah menerbitkan 23 standar akuntansi keuangan 1-23 cepat, serta standar untuk perusahaan asuransi syariah, standar auditing, standar tata kelola, dan kode etik akuntan, auditor, dan karyawan IFI. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.